Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel, yaitu channel yang membahas bagaimana cara belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, langsung saja di part 19 ini kita akan belajar pola kalimat yang kelima. Ya, masih yang kelima. Kita akan belajar simple past tense yang non verbal, yaitu simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, langsung saja. Warning, ya, saya memberi peringatan atau nasihat dulu kepada teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Karena itu adalah materi sebelum kita belajar tenses atau sebelum kita belajar pola kalimat dalam bahasa Inggris. Yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati saja dan pahami perubahan pola kalimatnya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, beserta bentuknya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang keempat, pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang sudah diajarkan sebelumnya. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Dan yang berikutnya, melatih tenses atau pola kalimat yaitu dengan cara langsung diucapkan, tidak perlu ditulis. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya, terus belajar, tetap semangat, dan yakinlah pasti bisa. Oke, itulah tadi saran-saran dari saya kepada teman-teman sebelum kita melanjutkan materi di slide berikutnya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas kapan kita menggunakan simple past tense. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di video di part 18, ya, simple past tense yang verbal. Nah, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kembali. Oke, simple past tense digunakan untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa pada masa lampau. Ya. Misalnya, pekerjaan atau peristiwa yang terjadi kemarin, tadi malam, kemarin sore, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, atau lebih lama dari itu. Ya, itu bisa ditulis menggunakan simple past tense. Contohnya, yang pertama, she was here yesterday. Dia, perempuan, kesini kemarin. Contoh yang kedua, I was very naughty when I was a child. Saya sangat nakal sekali ketika saya masih kecil atau ketika saya masih anak-anak. Ya, berarti sekarang sudah enggak nakal lagi ya. Nakalnya dulu ketika masih anak-anak atau ketika masih kecil. Oke, contoh yang ketiga, when they were in an elementary school, they were very smart. Nah, ketika mereka berada di sekolah dasar, mereka sangat pandai atau sangat pintar. Ya, itulah tadi contohnya. Saya kira teman-teman sudah paham kapan simple past tense ini digunakan. Oke, slide selanjutnya, time signals. Ya, kata keterangan waktu yang sering dipakai ada last bla 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 nights, last week, last month, last year. Tinggal dipilih saja yang mana. Ada last night, tadi malam, last week, minggu yang lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Kemudian ada yesterday, kemarin, bisa digabung dengan yesterday morning, kemarin pagi, yesterday afternoon, kemarin siang, yesterday evening, kemarin sore.
Kemudian ada days ago. Ya, bla 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 days ago. Ada 2, 3, 4, 5, 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, 5 days ago. Ya, serah teman-teman pakai yang mana. Atau days bisa diganti dengan month, 2 months ago, 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago. Atau diganti dengan year bisa 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, 4 years ago. Ya, terserah teman-teman memakai yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya dalam penerapan kalimat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara peletakan time signal atau keterangan waktu bisa di depan atau di akhir kalimat. Contohnya kalau di akhir kalimat, ya, he was late yesterday. Dia laki-laki terlambat kemarin. Ya, tinggal ditaruh saja di akhir kalimat. Ya, di sini menggunakan yesterday, kemarin. Kemudian yang kedua, last night she was very busy. Nah, ini adalah contoh ketika time signal ada di depan. Ya, setelah last night kemudian pakai koma. Last night she was very busy. Ya, kemarin malam dia perempuan sangat sibuk sekali. Nah, itu cara peletakan time signal di akhir kalimat atau di awal kalimat. Ya, terserah teman-teman mau taruh di mana. Oke, yang berikutnya kita akan membahas ya pengertian tenses nonverbal itu apa. Oke, ini sudah kerap saya jelaskan di video sebelumnya di simple present nonverbal, kemudian present perfect tense yang nonverbal. Nah, sekarang kita belajar yang simple past yang nonverbal. Nah, oke, saya jelaskan dulu apa itu tenses nonverbal, yaitu tenses yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan kata benda, noun. Contohnya, a doctor, a teacher, a manager. Nah, saya di sini menggunakan profesi ya. Profesi. Jadi kata benda itu tidak hanya table, tidak hanya a pencil, a pen, atau handphone. Tidak hanya kata benda itu, tapi juga nama itu juga termasuk kata benda. Profesi itu juga termasuk kata benda. Silahkan dicek di video-video sebelumnya di part 2 sampai dengan part 10 sudah diterapkan tentang jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kata sifat, adjektif. Ya, kata sifat ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Contohnya, tired. Tired ini adalah lelah atau capek ya. Smart. Smart ini pintar. Busy, sibuk. Naughty. Naughty itu nakal ya. Oke, itu adalah kata sifat. Ini contohnya saja kata sifat. Oke, yang C, kata keterangan, adverb. Ya, adverb itu ada pembagiannya, ada adverb of time, of place, and manner. Ya, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan cara. Ini pun juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Silahkan dicek di video sebelumnya. Seperti apa contohnya? Ya, ada here di sini, there di sana, in Bandung di Bandung. Atau in Jember di Jember, in Surabaya, in Jakarta. Ya, terserah teman-teman mau di mana. Oke, itu tadi pengertian dari tenses non-verbal. Oke, langsung saja kita akan belajar pola kalimat. Seperti apa membuat atau menyusun pola kalimat simple past tense yang non-verbal. Ya, kita bagi dulu subjeknya di sini. You, we, they, plural yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna kuning ada I, he, she, it, dan singular. Ya. Untuk yang berwarna biru kita bahas yang kelompok subjek yang berwarna biru dulu. Ketika kalimat positif menggunakan were. Ketika kalimat negatif menggunakan were not atau weren't. Ya, tinggal ditambahin not saja. Ya, setelah were kasih not saja. Kemudian ketika tanda tanya were
biasanya diikuti oleh subjek, ya. Setelah were kemudian subjek, seperti biasa, seperti pola kalimat sebelumnya, cara peletakannya sama, ya. Contohnya seperti apa? They were in Bali last month. Mereka berada di Bali last month, ya, 1 bulan yang lalu. Kemudian negatifnya tinggal ditambahin not saja. They weren't in Bali last month. Mereka tidak berada di Bali bulan lalu. Kemudian untuk tanda tanya, were they in Bali last month? Apakah mereka berada di Bali bulan yang lalu? Ya. Secara peletakan sama dengan tensis-tensis yang lain, ya. Jika teman-teman paham di pola 1, 2, 3 dan yang sekarang, ya, mudah untuk belajar pola kalimat, ya. Kemudian kelompok subjek yang kuning. Ya. Kalau yang biru menggunakan were, yang kuning ini ada I, he, she, it dan singular itu menggunakan was. Was, ya. Negatifnya menggunakan was not atau disingkat wasn't. Kemudian untuk tanda tanya menggunakan was, kemudian diikuti oleh subjek, ya, seperti di atas, ya. Contoh dalam kalimat, she was my enemy when I was a child. Dia perempuan adalah musuhku ketika saya masih kecil atau ketika saya masih anak-anak. Oh, berarti sering bertengkar ini, ya. Dia perempuan adalah musuhku ketika saya masih kecil. Oke. Kemudian kalimat negatifnya, she wasn't my enemy when I was a child. Dia perempuan bukanlah musuhku ketika saya masih kecil. Kemudian kalimat tanya, was she my enemy when I was a child? Apakah dia perempuan menjadi musuhku? Apakah dia perempuan musuhku ketika saya masih kecil? Ya. Jadi ini jadi musuh ketika hanya dia masih kanak-kanak. Sekarang mungkin sudah ngomongnya dia ketika pas remaja atau ngomongnya dia pas dewasa. Nah, sekarang tidak menjadi musuh lagi. Mungkin sudah kembali berteman, ya. Itu cara menggunakan pola kalimat simple past tense. Nah, saya kira sudah jelas. Silakan teman-teman berlatih menggunakan kalimat-kalimat yang lain, ya. Jadi kesimpulannya di sini simple past itu menggunakan were atau was, ya. Untuk subjeknya yang you, we, they plural itu menggunakan were, kemudian yang I, he, she, it atau singular dan singular itu menggunakan was. Oke. Kemudian exercise. Oke, sekarang kita latihan dulu. Ya, seperti biasa di akhir video ini pasti ada latihan bagaimana cara menyusun pola kalimat, ya. Translate the sentences by using simple past tense non-verbal. Terjemahkanlah kalimat berikut ini menggunakan simple past tense yang non-verbal. Kalimat yang pertama, ayahku adalah seorang guru 5 tahun yang lalu. Ya, berarti beliaunya sudah bukan seorang guru lagi, mungkin sudah pensiun, ya. Kalimat yang kedua, Sania berada di London setahun yang lalu. Yang ketiga, mereka sangat lelah kemarin. Oke, I give you time 10 seconds. Saya kasih waktu seperti biasa 10 detik untuk menjawab ketiga soal ini. Dimulai dari sekarang. Oke, time out. Ya, sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama seperti apa jawabannya. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, ayahku, my father, adalah seorang guru. Was, ya, my father karena fathernya satu, tunggal menggunakan was a teacher 5 tahun yang lalu, 5 years ago.
Yang kedua, Sania berada di London, was in London setahun yang lalu, last year. Dan yang ketiga, mereka sangat lelah kemarin. Mereka, they, sangat lelah, were very tired. Ya, they gandengannya adalah were. Kemudian sangat lelah, very tired. Kemarin, yesterday. Itulah contoh penggunaan pola kalimat yang kelima, yaitu simple past tense yang non verbal. Saya kira sudah paham. Jika teman-teman masih belum paham atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Okay, that's all. Thanks for watching, and don't forget to subscribe for supporting this channel. Goodbye.